Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Giantara. Saya di sini akan berbagi informasi terkait perawatan bangunan gedung. Ya, lanjut aja ke selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini ada pembahasan. Di sini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua ruang lingkup perawatan bangunan gedung, dan yang ketiga manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, dan yang keempat tata cara dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengertian dari perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung. Untuk perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap terfungsi dengan baik. Nah, untuk pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap terfungsi dengan baik. Nah, untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi beberapa syarat, ada 4. Yang pertama, keselamatan, yang kedua, kesehatan, yang ketiga, kenyamanan, dan yang keempat adalah kemudahan. Nah, di sini juga ada terkait tata cara dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Yang pertama, tentunya ada prosedur dan metode pemeliharaannya dan perawatan. Yang kedua, ada program kerjanya. Yang ketiga, ada perlengkapan dan peralatan. Yang keempat, ada standar dan kinerja. Nah, oke. Sering muncul juga istilah-istilah khusus. Yang pertama ada buffing. Nah, untuk pengertiannya, buffing adalah alat untuk membersihkan lantai dengan mesin. Dan yang kedua ada dam moving, adalah membersihkan lantai atau permukaan lainnya dengan mengepel benang atau spons. Yang ketiga ada dry moving, adalah cara penggosokan ringan pada daerah yang jarang dilalui. Nah, untuk yang disebutkan tadi itu adalah alat-alat untuk pembersihan lantai. Nah, ini adalah hal yang penting dalam perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung ini, yaitu terkait manajemennya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 manajemen pemeliharaan dan bangunan. Yang pertama itu ada batasan organisasi, yang kedua ada struktur organisasinya, yang ketiga ada fungsi dan tanggung jawab serta kewajiban, dan yang keempat ada nisbah sumber daya manusia, dan yang kelima adalah program pembekalan, pelatihan, dan pemagangan. Nah, untuk persyaratan penyedia jasa dan tenaga ahli atau terampil pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini adalah harus memenuhi 2, yaitu ada persyaratan penyedia jasa, dan yang kedua persyaratan tenaga ahli terampil. Nah, di sini juga ada terkait ruang lingkup perawatan bangunan gedung. Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan atau penggantian bagian bangunan, komponen bahan bangunan atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi. Yang pertama ada rehabilitas, dan yang kedua ada renovasi, yang ketiga ada restorasi, dan yang keempat ada tingkat kerusakan ataupun kategori-kategorinya dimulai dari ringan, sedang, dan berat. Tak lupa juga di sini ada terkait tata cara dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Yang pertama ada prosedur dan metode pemeliharaan bangunan gedung. Periodik bangunan gedung. Yang pertama ada komponen arsitektur bangunan gedung meliputi sarana jalan keluar, dinding kaca tempered glass. Yang ketiga ada dinding keramik mozaik. Yang keempat ada dinding lapis marmer dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua ada komponen struktur bangunan gedung meliputi 13. Yang pertama ada pemeliharaan pondasi bangunan, yang kedua ada pondasi tiang pancang, yang ketiga ada pondasi sumuran batu kali, dan yang ada terkait struktur bangunan baja, struktur bangunan beton, ada tentang dinding bata merah, dinding kayu, dan yang terakhir itu ada pemeliharaan dan perawatan kebersihan pekerjaan sipil. Nah, untuk yang ketiga ini ada komponen mekanikal bangunan gedung meliputi 10 aspek. Yang pertama ada pemeliharaan saluran air kotor, air bersih, tentang sanitasi air, bagaimana kita memelihara keran air, terus bak cuci piring, dan yang sebagainya. Dan yang
4 ini ada terkait komponen elektrikal bangunan gedung meliputi 2. Yang pertama pemeliharaan dan perawatan sistem elektrikal, yang kedua sistem elektronika. Yang kelima ada komponen ruang luar bangunan gedung meliputi 11 aspek. Yang pertama ada pemeliharaan tangki septic, talang tegak datar, floor drain, ada pengecatan luar bangunan, pemeliharaan atap beton, atap sirap, dan lain-lain. Dan yang keenam ada komponen tata geraha meliputi 26 aspek. Yang pertama ada pemeliharaan kebersihan toilet, lantai basement, plat and beton, lobby dan lift, partisi, kebersihan perabot, tangga kebakaran, koridor, dan yang lain-lain. Dan yang kedua ada program kerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Yang pertama ada pembersihan harian. Nah, pembersihan harian ini meliputi apa? Yang pertama ada asbak dan kotak pembuangan sampah, perlengkapan dalam toilet, dan lain-lain. Dan yang kedua ada pembersihan pada waktu jam kerja. Contohnya semua jalan dan tangga masuk, papan petunjuk lobi, lampu, dan fitting. Dan yang ketiga ada pembersihan di luar jam kerja. Yang pertama ada toilet, bak cuci, area ruang kerja atau kantor. Dan yang keempat ada pembersihan mingguan yang meliputi ruang pintu masuk termasuk teras, kaca dan jendela, dan yang lain-lain. Dan ada yang kelima pembersihan 3 bulanan, yaitu langit-langit dari logam, toilet, lantai mekanikal, dan ruang perlengkapan sampah. Nah, yang ketiga ada perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Nah, di sini perlengkapan dan peralatan sesuai kondisi pekerjaan. Jadi, peralatan dan perlengkapan ini menyesuaikan dengan jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan. Nah, yang kedua ada peralatan mekanikal dan elektrikal sama. Peralatan ini juga sesuai dengan kondisi pekerjaan apa yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga ada peralatan tata geraha meliputi mesin polisher, vakum, blower, mesin dan polisher, rakbal, dan lain-lain. Dan yang keempat ada standar dan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Yang pertama ada aspek standar kebersihan. Nah, untuk menentukan tingkat kebersihan suatu ruangan digunakan standar yang lazim untuk menentukan kebersihan, yaitu bisa dilihat dari yang pertama ada plafon, kedua kaca, tirai, dan yang lain-lain. Ada juga ini yang kedua, yaitu berdasarkan standar mutu ruangan. Nah, untuk menentukan mutu suatu ruangan digunakan standar yang tercantum dalam SNI mengenai persyaratan tata udara dan digunakan pada yang pertama ruang kerja, ruang tamu, ruang komputer, gudang, toilet, ruang auditorium, ruang sholat, dan yang lain-lain. Nah, mungkin di sini saya hanya menyampaikan kembali apa yang terdapat di dalam Standar Nasional Indonesia ataupun SNI. Karena memang sangat banyak sekali yang tercantum dalam SNI sehingga saya hanya merangkum saja dan saya hanya memasukkan bagian-bagian intinya saja. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman apa yang ingin ditanyakan saja, nanti saya jelaskan gitu. Jadi saya berharap banyak bertanyalah teman-teman ini supaya bisa paham dan bisa tahu gitu apa sih gitu yang terdapat gitu, ilmu-ilmu seperti apa gitu, informasi seperti apa gitu, yang terdapat dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini gitu. Mungkin saya sampaikan kembali bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah merupakan ringkasannya gitu. Jadi memang hanya intinya yang saya sampaikan gitu. Jadi saya besar harap saya gitu teman-teman banyak bertanya gitu di dalam pembahasan kali ini agar teman-teman mengerti dan agar teman-teman juga tahu gitu. Nah, untuk acuannya ini saya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum pada
tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Nah, jadi disilahkan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, disilahkan gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi, saya itu sedikit kesulitan dalam mencari video untuk pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan ini gitu. Jadi saya hanya mencantumkan sebagian aja gitu untuk ilustrasi saja. Terima kasih. Banyak sekali yang menanyakan mengenai cara mengatasi tembok yang lembab dan rembes seperti ini. Sedangkan untuk perbaikannya tidak mungkin lagi dilakukan dari sisi luar karena sisi luar sudah ada tembok rumah atau pembatas rumah tetangga. Nah, jika kita lihat rembesnya ini adalah rembes dari bagian area kamar mandi karena di sini sudah ada perubahan atau renovasi pelebaran atau perluasan dari ruang ini. Jadi batas ini adalah bekas kamar mandi. Dan jika kita lihat ada rembesan dari kamar mandi sebelah. Nah, sedangkan untuk bagian tembok sebelahnya kering ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya atau memperbaikinya jika tidak memungkinkan lagi memperbaikinya atau menutup sumber rembesnya dari sisi luar? Cara seperti ini dapat dilakukan juga jika penyebab atau sumber lembabnya saat sedang musim hujan. Jika kondisi tembok rata atau tidak bergelombang, ini bisa untuk bagian permukaannya yang sudah dicat dibersihkan sampai terlihat permukaan aciannya. Kemudian lapis menggunakan waterproofing 2 komponen atau yang berbahan dasar semen. Setelahnya dapat dilakukan pengecatan temboknya. Sedangkan jika tembok bergelombang, dilakukan plester ulang. Untuk plesterannya dikupas dahulu seluruhnya, baru dilakukan pelapisan waterproofing 2 komponen. Kemudian tembok bisa kita plester aci seperti pada umumnya. Dari sekian banyaknya komentar. Nama saya Lingga, dan saya bekerja di Sumber Sarana Solusindo. Perusahaan kami bergerak di bidang perawatan gedung bertingkat seperti apartemen ataupun perkantoran, lengkapi dengan peralatan yang baik, dan juga kelengkapan safety untuk meminimalisir kecelakaan pada pekerjaan yang kami lakukan. Pekerjaan yang kami lakukan diantaranya melakukan preventive maintenance yang terhubung langsung dengan software CMMS, thermal infrared, dan battery analysis. Ini gedung 5 lantai. Cianjur. Oh iya, Cianjur ya. Kalau Bapak Banyak tebing apa ya, Pak ya?